Oke pemirsa, insert ada berita terakhir dari kami pada hari ini ya. Ini ada 2 bulan pasca rumah yang dijarah, beberapa anggota DPR kita, salah satunya Uya Kuya mengungkapkan memang tidak ada furniture yang tersisa sama sekali. Makanya dia siap untuk jalani sidang kode etik juga. Betul, nah kita akan update seperti apa sidang kode etik ini karena ini akan mempengaruhi opsi dan juga opini dari masyarakat seperti apa. Dan kita akan pamit pemirsa, jangan lupa nanti kita balik lagi 10.30 pastinya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Have a nice morning. Nasib Uya Kuya dan sejumlah anggota dewan yang non-aktif terkait kerusuhan di sejumlah wilayah di Indonesia yang sempat memanas pada penghujung Agustus 2025 lalu dipertaruhkan di sidang etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Senin 3 November 2025 kemarin, sidang perdana digelar dengan mendengarkan keterangan saksi dan pendapat ahli. Dan Uya Kuya yang turut jadi pembahasan bersama sejumlah anggota dewan seperti Eko Patrio, Nafa Urba, dan Ahmad Sahroni mengaku tak terlalu mengikuti perkembangan proses di MKD terkait statusnya sebagai wakil rakyat di Senayan. Berharap MKD bisa melihat perkara ini secara terang, Uya Kuya tegaskan bahwa selama dinonaktifkan sebagai anggota dewan, ia tak menerima gaji sama sekali. Nah, saya sih serahkan saja sama DPR, sama MKD, dan saya percaya bahwa DPR RI, MKD juga bisa melihat masalah ini secara objektif dan bisa membedakan mana yang video hoax, mana yang fitnah, mana yang beneran, mana yang enggak, dan kita pikir secara objektif, fair mereka bisa melihat itu. Tapi saya tidak mau terlalu berharap banyak, ya saya serahkan saja. Saya bisa tekankan bahwa selama saya nonaktif, saya memang tidak menerima apapun gaji tunjangan, tidak. Jadi kalau kemarin ada yang bilang tetap menerima gaji tunjangan itu fitnah. Bisa dicek kok, kesekretariatan juga bisa dicek. Bantuan tetap dari saya pribadi, dan dari dulu pun saya jadi DPR pun uang bantuan dari pribadi, bukan dari negara kok. Masa iya saya minta negara? Enggak, dari saya pribadi. Saya jadi DPR, saya tidak jadi DPR, saya nonaktif, saya masih jadi artis dulu, semua yang bantuan itu benar-benar uang pribadi. Tepis kabar bahwa ia masih menerima gaji dan tunjangan meski nonaktif sebagai anggota dewan, Uya Kuya dengan lantang mengungkap kesiapan jika kelak dihadirkan di sidang MKD. Bagi Uya, ini justru jadi kesempatan untuk mematahkan segala prasangka, juga tudingan berbalut hoax yang membuat rumahnya turut dijarah, nyaris tak bersisa satu harta benda pun di rumah megahnya. Saya siap, saya justru senang kalau ada sidang secara terbuka, saya senang. Karena saya sudah siap, karena saya sudah punya bahan-bahan dan semua lengkap. Kalau saya itu adalah korban fitnah dan korban hoax. Jadi video-video yang beredar ke saya itu adalah video-video yang memang diamplifikasi oleh orang tertentu, dibuat, didesain. Sehari itu bisa ada ribuan video yang memframing negatif saya. Video-video lama saya dinaikkan dengan tulisan-tulisan gaji 3 juta kecil dan lain sebagainya, itu kan bukan buatan saya. Masyarakat juga menurut saya harus bisa menerima juga, jangan denial. Kalau ada kebenaran mereka harus bisa menerima juga, harus legowo juga, harus objektif. Dan masyarakat yang kemarin mungkin orang-orang yang sudah terperdaya dengan berita-berita hoax atau mungkin termakan oleh video-video hoax itu, saat nanti sudah ada kebenaran atau bukti-buktinya ditampilkan atau mungkin di persidangan dan sebagainya, harus juga berani fair mengakui bahwa oh ya ternyata kemarin salah gitu. Berasa menjadi korban fitnah, Uya Kuya berharap publik lebih melek lagi akan literasi digital, bisa menelaah sebuah konten sebelum kadung terbakar amarah. Dan sejak awal perkara ini menyeruak hingga memanasnya situasi yang membuat rumahnya dijarah massa, Uya Kuya akui tak pernah gentar sama sekali. Bahkan di antara kawan-kawan yang bernasib serupa, Uya adalah orang pertama yang muncul dan berada di Masjid Istiqlal ketika ia santer dikabarkan memilih mengamankan diri ke Amerika sana. Gak sengaja nih ketemu Pak Yusuf Hamka nih. Bye-bye. Sore-sore. Alhamdulillah rezeki anak soleh, saya juga ketemu Mas Uya ini. Gimana pun juga saya bangga karena ternyata Mas Uya masih di Jakarta. Iya. Ini 1 September nih kita sholat asar di Istiqlal. Saya ketemu Mas Uya sama Mbak Asid. Yang sabar ya, insya Allah. Oh, iya. Mudahkan ini saudara saya nih. Baik nih, orang baik ya. Ini ketemu sama teman-teman juga di sini. Selamat ya, selamat sukses. Amin. Ya, cobaan. Iya ya dong, harus ikhlas. Sejak saya dijarah pun, penjarahan terjadi, saya adalah anggota DPR yang pertama kali keluar nongol. Saya menghadapi masyarakat, saya keluar tetap bersosialisasi. Saya bantu teman-teman TKI PMI, saya bantu teman-teman yang lain yang selama ini sudah saya lakukan dari dulu-dulu, dan bukan sesuatu hal yang jadi hambatan juga. Saya tetap lakukan seperti biasanya aja. Saya sudah mulai ngomong kan tentang bukti-bukti video hoax yang terjadi pada saya dan teman-teman lain. Tapi nanti suatu saat saya akan buka semua juga. Tapi mungkin saat ini belum tepat kalau saya buka semua gitu kan. Tapi pelan-pelan saya mulai buka. Sekarang ini kan akhirnya saya baru mulai mau
terima ngomong sama teman-teman wartawan baru sekarang. Kemarin kan saya menghindar, bukan saya sombong ya. Karena saya takut saya ngomong nanti di framing lagi, dipotong lagi, dinarasikan jelek lagi. Meski tak gentar menghadapi amarah publik yang dianggap kadung termakan video hoax, Uya Kuya harus menanggung realita bahwa rumah mewahnya kini porak-poranda. 2 bulan usai peristiwa penjarahan di rumahnya, nyaris tak ada barang berharga yang tersisa. Segala harta benda raib, meski beberapa di antaranya belakangan sudah dikembalikan kepada Uya Kuya. Entah berapa kerugian, sebab tidak ada lagi barang berharga di rumahnya. Untuk kondisi rumah Uya di dalam beginilah, tidak ada lagi furniture yang tersisa. Kalau dibandingkan dengan kondisi rumah ini sebelum dijarah, bagusnya luar biasa. Pemirsa, banyak furniture vintage seperti sofa, kemudian piano, dan banyak lagi. Ini kamar mandi di kamar Nino. Wow, bisa dilihat bahwa keran hilang. Keran ini hilang. Pemirsa, kemudian bahkan untuk klosetnya pun diambil. Jujur sampai sekarang kalau ditanya kerugian berapa, teman gue juga nanya, gue nggak tahu berapa. Karena gue belum ngitung barang-barang yang hilang apa. Udah, rumah saya tuh bener-bener sampai wastafel aja, kloset hilang, keran hilang, sampai pipa dicabut, sampai apa namanya, kusen-kusen juga dicabut. Niat sih, dan itu terorganisir sekali sih. Soal materi, Uya Kuya berlapang dada. Tapi untuk sejumlah benda bersejarah seperti piala, penghargaan, hingga album foto pernikahan, Uya berharap dikembalikan kepadanya. Dan ketika Uya sudah bersuara, bahkan masih tetap berkegiatan seperti sedia kala, bagaimana dengan anggota dewan yang lain seperti Eko dan Nafa Urbah? Benarkah Uya rutin berkomunikasi dengan rekan-rekannya yang bernasib serupa? Udah, kita suka ngobrol aja, dan saya juga memposisikan diri saya sekarang juga. Saya tetap menjalani hidup saya seperti ini, tetap membantu orang, tetap menikmati hidup saya juga. Dan saya juga sekarang lagi sibuk dengan kucing-kucing saya. Enggak, kita masing-masing hidup dengan kita sendiri, cuma apa kabar lo gitu kan. Saling menguatkan aja, dan saya memberikan semangat sama yang lain. Lah ada teman yang lain yang nanya, Mas Uya, kenapa lo kok berani banget udah keluar dari awal ya? Gue juga, kenapa kita mesti takut gitu kan? Kita tidak makan uang rakyat, tidak korupsi, kita tidak seperti yang framing jahat di video-video hoax tidak kita lakukan ya.